yang terkasih, Allah itu murah hati. Karena itu kita diminta juga supaya bermurah hati. Murah hati atau generosity berasal dari Allah sendiri. Dia yang menyelenggarakan kehidupan. Kita tidak minta hidup di dunia ini, tapi diberinya hidup dan mengalami kasih setianya. Kita mengalami aneka macam rahmat-Nya. Kita mengalami betapa besarnya Dia yang mengasihi aku begitu rupa. Rahmat-Nya berlimpah selalu. Saudara-saudari, orang-orang yang bersungut-sungut karena bekerja sejak pagi dan sebetulnya sudah sepakat adil 1 dinar sehari, itu tidak melihat kemurahan hati yang begitu besar itu, karena membandingkannya dengan pekerjaan orang yang baru 1 jam. Tetapi Allah tetap maha adil. Bukan penilaian kita, tapi penilaian Allah sendirilah yang harus kita pegang. Saudara-saudari, konteks bacaan ini adalah soal pekerjaan. Bekerja sejak jam 6 pagi, bekerja sejak jam 12, jam 3, jam 5 sore, upahnya 1 dinar. Itu sudah adil karena kesepakatannya memang begitu. Keadilan Allah tetaplah kekal abadi dan kemurahan hatinya melebihi keadilan. Kemurahan hatinya itu Dia tunjukkan dengan memberi Yesus Kristus pada kita. Kalau mau adil-adilan, nggak mungkin adil, nggak mungkin seimbang. Kalau mau adil-adilan kita nggak akan selamat. Apa balasan kita pada Tuhan? Seluruh hidupku pun nggak cukup untuk Dia yang maha kuasa, maha segalanya. Seluruh hidupku difotokopi 1000 kali, nggak akan cukup. Seluruh hidupku difotokopi, dilipat gandakan 1.000.000 kali, nggak akan cukup. Tidak akan tertebus kita oleh Dia kalau soal adil-adilan. Dia memberi kita Yesus Kristus putranya sampai mati di kayu salib. Emang kita bisa bales itu? Nggak bisa. Menghadapi keadilan dan generosity atau kemurahan hati Allah, kita hanya bisa mengimani, menerima, mensyukuri dan mewujudkan syukur itu dengan pekerjaan kita yang seoptimal mungkin. Apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita. Gereja sendiri hidup oleh kemurahan hati Allah. Kita juga harus sadar kita ini hidup melulu oleh kemurahan hatinya. Balasan untuk kemurahan hatinya tidak mungkin. Seluruh hidupku pun gak mungkin. Kita hanya bisa mengungkapkan syukur dan mewujudkannya dalam perilaku yang seoptimal mungkin, melayani Dia, bekerja seoptimal mungkin. Kemudian cara berikutnya adalah menguduskan hidup kita. Pekerjaan kita, kegiatan kita, mari kita kuduskan, kita satukan dengan Allah yang maha pemurah itu, yang maha generosity, yang maha murah hati itu, supaya kita pun dalam pekerjaan kita pun jadi bermurah hati. Murah hati terus, memberi dan memberi, itulah Tuhan. Nah, kita murid-muridnya, anak-anaknya yang terkasih, menerima dengan syukur kemurahan hati Allah dan keadilannya, dan mengusahakan yang terbaik dengan perilaku hidup kita. Kita bersyukur bahwa ada orang-orang umat kita yang bersedia menjadi pelayan luar biasa, pembagi komuni untuk saudara-saudari kita yang tidak bisa ikut misa di gereja di masa pandemi ini.
Maka kita akan melantik mereka. Silakan nanti berdiri saja para suster dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan dilantik ya. Dan dengan demikian kita menjadi tanda Allah sendiri yang murah hati dan adil, supaya kita sadar kemurahan hatinya itulah sumber hidup kita. Kemudian karena pandemi, kemurahan hati itu bagaimanapun kita wujudkan dengan cara-cara yang menghindari virus. Maka dibentuk pembagi komuni, pelayan luar biasa bagi mereka demi menghindari virus. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, Suster dan saudara-saudari sekalian yang bersedia melayani pembagi komuni ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin.